Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Cahaya TV. Berbahagia sekali kita ketemu lagi di acara Hidup Sehat bareng Asdi bersama Cahaya TV. Bersama saya Andini Sampurna yang akan memandu acara ini sampai tuntas nanti. Hidup Sehat bareng Asdi. Dan kali ini mengambil tema pintar dan bijak memilih makanan yang benar dan sesuai dengan new normal. Nah, untuk itu sudah hadir di studio Cahaya TV narasumber kami dari ASDI, Ibu Kasmiati SST RD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Selamat Bu. pagi. Ya, semoga saja senantiasa pagi kali ini kita banyak diberikan kelimpahan Amin. Kenikmatan. Iya, Nah, amin. dan salah satu kenikmatan yang sudah kita rasakan, sudah kita nikmati pagi hari ini adalah nikmat sehat. Iya, betul ya betul. Bu? Iya. Saat ini itu hal yang sangat-sangat harus kita syukuri, Bu. Nah, nikmat sehat kali ini ada hubungannya dengan tema kita pagi kali ini, yaitu bijak memilih makanan yang benar di era new normal. Nah, Ibu, sebelum kita banyak ngobrol tentang makanan yang bergizi yang kita perlukan di masa-masa pandemi seperti ini, masyarakat terutama Kota Pati sekarang ini, seperti tadi sudah saya haturkan, Ibu dari ASDI. Ibu boleh bercerita sedikit apa itu ASDI? Mungkin kita kenalan dulu gitu ya Bu ya. Itu makanya saya mikir-mikir ASDI ini apa kok nggak ketemu. Jadi googling ya Bu ya. Iya, nggak sesuai dengan temanya apa ini. Monggo Ibu bisa diceritakan. Iya, terima kasih Bu Andini. Selamat pagi pemirsa semua. Jadi seperti kata orang, kita itu tidak kenal maka tidak sayang. Nah, makanya untuk kesempatan pagi hari ini sebelum kita memulai banyak perbincangan tentang gizi, sebaiknya memang saya memperkenalkan dulu nggih. Jadi untuk masyarakat semua perlu diketahui bahwa kami berasal dari ASDI. ASDI itu singkatan dari Asosiasi Dietitian Indonesia. Jadi isinya itu adalah ahli gizi yang kami itu bekerja di rumah sakit. Nah, itu namanya dietitian. Karena di Indonesia itu ahli gizi ada beberapa kelompok. Untuk kami yang ada di rumah sakit namanya ASDI, kemudian yang mengurus khusus tentang gizi atlet itu namanya ISNA, kemudian yang nutrisionis kebanyakan bergeraknya itu di masyarakat, seperti teman-teman yang bekerja di puskesmas. Nah, itu namanya ASNI. Ini yang Asosiasi Nutrisionis Indonesia. Begitu Bu. Nah, kalau kami khusus yang di rumah sakit. Di rumah sakit. Berarti mengedukasi pasien agar sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Betul. Kemudian makanannya apa, seperti itu ya Bu. Jadi kami yang mengurus diet pasien. Gitu. Itu kalau di rumah sakit Ibu, barangkali ASDI juga bergerak di masyarakat sekitarnya. Oh iya, jadi untuk di Kabupaten Pati sendiri ini, jadi saya kebetulan dipercaya jadi ketuanya itu mulai tahun 2019 kemarin Bu. Baru kami dilantik, diresmikan. Selama ini yang sudah kita lakukan adalah edukasi ke masyarakat. Yang agak sering kami lakukan terutama pada momen khusus. Jadi misalnya seperti kemarin ada peringatan Hari Gizi Nasional tanggal 25 Januari, kami melakukan edukasi serentak kemarin itu di rumah sakit masing-masing. Kemudian yang puncaknya kami kemarin edukasi di PAUD Aisyah 5. Nah, itu ke anak-anak. Itu yang dalam bentuk edukasi. Kemudian kegiatan kami mungkin untuk seminar-seminar itu, tapi untuk sampai saat ini kami seminarnya masih di yang profesional, belum yang ke awam. Gitu. Kemudian untuk sosial kami juga sedikit banyak untuk berusaha membantu jika terjadi bencana. Mungkin di Kabupaten Pati ini sering ya Bu, ada entah itu banjir, entah itu kekeringan, kami berusaha untuk kayak kemarin COVID juga kami menggalang dana untuk membantu teman-teman kita yang di rumah sakit yang terpapar COVID gitu. Gitu ya. Iya, itu sekilas.
Kalau kantornya sendiri Bu ada di mana kalau ASDI? Di rumah sakit? Sekretariat kami ada di instalasi gizi RSUD Suwondo. Oh, Nggih. gitu ya. Instalasi gizi RSU Iya. Suwondo. Ibu kalau misalnya ada masyarakat yang kekurangan gizi Nggih. atau mungkin memang dari duafa yang tidak mampu, pergerakannya Ibu bagaimana? Misalnya ada laporan di kecamatan ini, di desa ini ada duafa yang tidak mampu dan sangat kurang gizi. Kemudian menghubungi kami gitu nggih Bu. Terus nanti Ibu bagaimana dengan komunitas ASDI ini, bagaimana Bu? Kalau kami welcome Bu, jadi misalnya ada kaum duafa atau apa seperti yang Ibu ceritakan tadi nggih, menghubungi kami akan berusaha membantu semaksimal mungkin. Mungkin jelas yang kami punya untuk saat ini adalah ilmu. Ya, mungkin pertamanya kami edukasi, itu pasti kami akan secara cuma-cuma untuk memberikan edukasi, atau juga kami bisa membuatkan contoh-contoh menu ke pasien. Nah, itu kalau untuk dalam bentuk yang materi, real makanannya, mungkin kami memang butuh waktu. Gitu, tetap kami berusaha begitu. Gitu ya Bu. Soalnya saya sendiri juga bergerak di bidang seperti itu. Sering sekali menemukan duafa yang seperti itu. Saya berusaha dengan teman-teman sekomunitas berusaha biar lebih baiklah gizinya begitu ya. Mungkin dengan bantuan Ibu nanti bisa kontak-kontak gitu ya Bu. Iya. Yang jelas dari kami itu berharapnya bahwa kami ada itu untuk berguna di masyarakat. Amin. Iya. Oke Ibu, itu demikian pemirsa Cahaya TV sedikit edukasi Ibu Kasmiati tentang ASDI yang mungkin juga baru saja kita dengar apa itu istilah ASDI, kepanjangan dari ASDI, apa fungsinya, apa pergerakannya ya. Oke Ibu, kita bergerak di topik bahasan kita pagi kali ini, di tema pagi kali ini adalah bagaimana cara kita yang cerdas, pintar memilih makanan untuk keluarga utamanya ya, apalagi di masa pandemi kayak gini. Kemudian kekebalan tubuh seperti apa yang harus kita siapkan untuk mencegah virus-virus yang semakin lama semakin mengancam kita. Terima kasih Ibu. Jadi memang pagi hari ini kita mengangkat tema yang ini sebetulnya sudah lama nggih. Kita berada di fase hidup kita itu seperti bertarung dengan lawan yang tidak kelihatan. Terus jelas saya bisa menghaturkan itu dari segi gizi ya, bagaimana kita bisa setidaknya punya kekebalan, setidaknya bisa melawan virus. Jadi kita saat ini memang hidup dalam ini ya, namanya istilahnya itu new normal, kebiasaan baru. Kayak kita saat ini nggih Bu, kalau dulu kita ngomong kan bebas, nah sekarang harus pakai masker. Kemudian perilaku yang sangat kita anjurkan saat ini wajib kita patuhi seperti cuci tangan, menjaga kebersihan jelas lah, seperti itu. Jadi memang kita nanti pagi ini kita berbicara apa sih nanti zat-zat gizi yang akan membantu kita dalam kekebalan tubuh. Nah, sebelum kita masuk ke zat gizinya, kita bicara dulu ke kekebalan tubuh. Apa itu kekebalan tubuh? Jadi istilah yang gampang kita sering dengar sebetulnya imunitas. Mungkin dari pemirsa semua juga sudah paham itu apa itu imunitas. Jadi imunitas itu adalah suatu sistem atau mekanisme dari pertahanan tubuh, di mana di dalam tubuh kita itu ada sistem yang mengenal, kemudian setelah mengenal nanti akan menghancurkan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sistem itu dibangun dari apa? Nah, di sini sistem kekebalan tubuh itu dibangun dari keseimbangan antara asupan energi, kemudian makronutrien, kemudian mikronutrien. Nah, itu seimbang. Nah, terus
kadang kita itu gini ya, itu di mana? Nah, di dalam pencernaan kita itu di saat-saat kemarin begitu hebohnya wabah COVID, itu kan banyak sekali kita tahu ada susu-susu tertentu yang jadi incaran masyarakat. Iya, iya. Kemudian ada produk-produk tertentu yang jadi rebutan di masyarakat. Nah, sebetulnya kita pahami begini, jadi di dalam tubuh kita, di saluran pencernaan itu sebanyak 80% itu menyumbang ke dalam kekebalan tubuh. Jadi kalau kita itu mau bagus, itu penting sekali untuk memelihara pencernaan kita. Nah, makanya untuk bisa pencernaan itu kita jaga dengan baik, ada makanan tertentu mungkin yang mengandung hal yang sangat kita butuhkan, yaitu probiotik. Nah, gitu Bu. Jadi probiotik ada di mana? Tapi karena ini edukasi kayak gini, saya tidak boleh menyebut merek ya. Iya. Yang jelas minuman prebiotik. Nah, itu gitu. seperti yogurt. Oh, Yogurt berarti, bukan merek ya. Iya. Berarti ini kita tetap harus mengkonsumsi yogurt itu walaupun seminggu sekali atau gimana Bu? Itu bisa dikonsumsi setiap hari Bu. Oh gitu ya. Nggih, aman. Jadi yogurt itu adalah produk probiotik. Tetapi probiotik ini di dalam tubuh kita, terutama di saluran pencernaan, juga tidak akan bekerja maksimal sendirian. Jadi harus ada semacam rangsangan yang bisa membuat probiotik ini bekerja maksimal. Nah, apa itu? Adalah dari prebiotik. Prebiotik itu dari makanan sehari-hari apa? Serat. Berarti probiotik dan makanan berserat itu harus selalu kita konsumsi setiap hari. Ini untuk salah satu gunanya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kekebalan tubuh kita. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat itu masih awam ya, apa itu probiotik, apa itu serat. Yang penting lah sarapan Bu. Nah, gitu ya. Itu kadang pandangan kita, yang penting wetenge wareg gitu ya. Gitu. Itu yang harus kita, itu tugasnya Ibu ya, mengedukasi kepada masyarakat. Nah, jadi kami ahli gizi memang kayak kalau dokter gitu Bu, sudah disumpah dari ketika kita lulus sekolah nggih. Jadi tugas kami memang untuk mengedukasi masyarakat. Yang terutama untuk masyarakat Kabupaten Pati ini sendiri Bu. Ini pengalaman saya bahwa masyarakat di Kabupaten Pati ini minim sekali dalam konsumsi serat. Yang saya lihat terutama sayur. Jadi saya sempat prihatin ketika orang itu makan sayur yang ada di pahamnya adalah hanya airnya. Sementara sayurnya sendiri hanya paling 1 sendok, 2 sendok. Nah, kayak gitu. Padahal kebutuhan kita dalam satu hari itu untuk serat ini dari sayur dan buah paling enggak kita 5 porsi. Sekitar 500 gram itu bisa dari sayur dan buah begitu. Meskipun ya untuk kekebalan tubuh ini tadi tidak hanya melulu dari tadi ya, dari serat, ada juga yang dari karbohidrat. Kita sudah paham semua karbohidrat pasti sininya nasi kayak gitu. Ya, jadi ketika kita akan membangun sistem imun yang baik, itu karbohidrat yang kita pilih adalah yang dengan indeks glikemik rendah. Nah, apa itu indeks glikemik? Nah, ini. Jadi makanan itu ada namanya indeks glikemik. IG itu ketika masuk ke dalam tubuh itu bisa mengubah, jadi berubah menjadi gula. Ada makanan yang berubah menjadi gula itu cepat, ada yang berubahnya lambat. Jadi kalau kita mau sistem kekebalan tubuh kita itu bagus, jadi kita pilih yang IG-nya rendah, artinya yang lambat menjadi gula atau yang hanya sedikit mempengaruhi insulin kemudian jadi gula.
Contohnya kalau karbohidrat, itu Bu ada jagung, kemudian ubi jalar, kentang. Ya, nah, kayak kita kan di Kabupaten Pati untuk stoknya jagung, melimpah. Ubi jalar kan gampang sekali. Nah, itu ya. Mungkin kalau kentang harganya agak sedikit mahal, ya kita pakai saja yang ada. Kayak ubi jalar kan paling 1 kilo 7.000, itu aja yang sudah agak mahal nggih, kayak yang gitu. Lagi ngetren porang, Bu. Oh iya, saya belum pernah makan malah, Bu. Saya makannya yang sudah jadi mie aja, Bu, gitu. Tinggal makan. Mie sintake itu kan dari porang ya. Coba-coba aja. Oke, Bu, itu berarti salah satu kandungan makanan yang harus kita penuhi, probiotik dan serat ini agar selain memenuhi gizi juga kekebalan tubuh kita bisa terjaga, gitu ya, Bu. Juga ada lagi, Bu. Ini nyon sewu, ini saya sampaikan yang intinya. Jadi kalau kita itu melawan virus itu dilawan hanya dengan antioksidan. Nah, kemudian karena virus dilawan dengan antioksidan, nah yang kita cari tahu antioksidan itu apa, di mana ya, gitu, gampangnya kan kalau kita di mana, tidak penting sekali bagi kita untuk banget memahami nggih untuk masyarakat awam, tapi contohnya apa sih makanannya kan kayak gitu mungkin yang lebih dibutuhkan. Jadi kalau kita bicara antioksidan itu di situ ada vitamin A, itu yang nomor 1, kemudian ada vitamin C, vitamin E dan zinc. Jadi yang pasti untuk memenuhi kebutuhan kekebalan tubuh kita juga gizi, makanan probiotik, serat dan antioksidan sangat kita perlukan. Betul sekali, Ibu. Nah, oke pemirsa Cahaya TV, sebelum kita lanjut dengan pembahasan yang lainnya, kita simak pesan-pesan berikut.